banyak sekali kejadian-kejadian yang misalnya dulu waktu karyawan saya masih satu, kami belum punya divisi lain, semuanya masih dikerjakan saya sendiri, termasuk pembelian-pembelian. Karena modalnya masih kecil, tiba-tiba tamu datang. Dan tamu itu bertanya, apakah Rengganis terima cat rambut? Pantang untuk berkata tidak. Pantang untuk berkata tidak. Dan saya bilang, bisa ibu. Ibu mau dicat apa? Bigen katanya. Saat itu saya nggak punya bigennya. Saya cuci rambutnya dulu. Saya suruh pembantu rumah tangga saya, Ibu Linda nggak salah, karyawan saya nomor 2, itu disuruh ke Pasar Anyar untuk cari cat bigen. Bayangkan cari cat bigen ke Pasar Anyar, tamunya itu menunggu, saya cuci rambutnya hanya karena saya pantang untuk berkata tidak ada. Nama saya Tini Martini Arifin. Usia saya tahun ini 63 tahun. Usaha saya namanya PT Rengganis Estetika. Namun masyarakat umum di Kota Bogor ini lebih mengenal dengan Rengganis Salon. Salon Rengganis ini berdiri tahun 1992 di atas garasi di Arjimar 1 nomor 37. Saat itu karyawannya hanya satu, saya saja. Tukang sapunya ya saya, tukang ngepel saya, tukang lulur saya, tukang facial saya, tukang krembat saya, tukang nyuci-nyuci juga saya. Selama 4 tahun usaha itu terus seperti itu. Ada tamu 2 minggu tidak ada. Hari ini ada tamu 1 bulan tidak ada. Jadi usaha yang saya rintis itu teramat sangat susah sekali. Apalagi di tahun-tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu tantangannya berat sekali. Sampai akhirnya saya mencoba saya yakin usaha saya di sini, kemudian saya mulai merekrut karyawan. Nomor 1 namanya Mbak Lilis. Dan sampai sekarang karyawannya masih ada di Rengganis. Berarti dia itu sudah hampir 28 tahun mungkin atau 29 tahun ini bersama Rengganis. Dan karyawan berikutnya adalah pembantu rumah tangga yang saya berdayakan untuk bisa facial, bisa lulur, dan bisa krembat. Awalnya seperti itu. Saya waktu itu berpikir seperti ini. Ketika memulai usaha, saya tidak boleh hanya tahu dan mau. Saya harus punya basic yang kuat dalam segala hal, sehingga mau diapa-apain, mau dibohongin karyawan bilang ini tidak bisa, saya tidak bisa dibohongin. Karena saya kursus selama 4 tahun. Dari tahun 88 saya udah kursus, sampai 91 saya kursus. 87 sampai 91 saya kursus. 92 saya baru buka salon. Selama 4 tahun di 7 tempat kursus. Jakarta, Bogor, bolak-balik naik bis untuk mendapatkan ilmu. Karena saya termasuk orang yang tidak puas dengan apa yang saya miliki. Ketika saya mendatangi satu tempat kursus, saya merasa bahwa ini kurang. Saya lengkapi di tempat kursus lain. Saya lengkapi lagi di tempat kursus lain. Terus seperti itu. Jadi 4 tahun saya sekolah salon. Sangat tidak setuju. Waktu saya pulang ke Tegal, saya bilang, Pak, Eyang Putri, yang kakung, pakai bahasa Jawa, nyuwun sewu, saya mau buka salon. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar. Dan mertua saya bilang, kenapa usaha salon? Usaha salon itu negatif.
usaha salon itu jelek sekali. Cari usaha yang lain. Jaga nama baik kami, dia bilang. Karena dari keluarganya suami itu kan rata-rata dokter, rata-rata pejabat, rata-rata orang-orang sukses yang pendidikannya sangat tinggi. Saya bilang, baik, saya akan buka salon dan saya akan menjaga nama baik keluarga Tegal. Begitu. Kemudian setelah pulang dari Tegal, saya minta restu ke ibu saya dan ke bapak saya. Seperti biasa saya bilang, Pak, Ma, saya mau buka salon. Tolong doain ya. Dia bilang, Astagfirullahaladzim, apa-apaan buka salon, katanya. Kamu kenapa nggak kursus masak aja, ngejahit kayak masak, kayak kenapa salon? Salon itu negatif, jangan usaha salon. Itu dari keluarga saya, dari mertua, dari orang tua itu ditentang keras sekali. Ternyata tentangan itu tidak hanya dari keluarga, bahkan dari teman saya waktu saya kerja pun ditentang keras. Saya bilang, saya mau buka salon. Saya bilang seperti itu ke teman saya. Dan dia bilang, apa nih? Mau buka salon? Kamu mau jadi germo ya? Sampai segitunya, begitu jeleknya image salon saat itu di mata masyarakat. Karena bapak saya, ibu saya, mertua saya, teman dekat saya pun menilai begitu jeleknya tentang salon. Betapa buruknya nama salon, usaha salon di masyarakat umum. Justru semakin saya ditentang seperti itu, saya ingin menunjukkan bahwa saya akan buka salon yang tidak seperti itu. Niatnya adalah seperti itu. Rengganis itu karena kami itu dari Cirebon. Dari Cirebon, Rengganis itu nama seorang putri dari kerajaan Keraton Cirebon. Saya ngambilnya dari sana. Dia itu seorang pejuang yang menjaga nama baik keratonnya, yang punya daya juang yang sangat tinggi. Nama seorang putri. Klien pertama salon itu orang bule. Orang bule. Namanya Karen. Ya. Dia pertama kali dipotong rambut, kemudian krembat, dan dia adalah klien pertama saya. Tahun 92. Mulai ramenya itu ketika saya memang begini. Saya itu tidak mau memulai sebuah usaha dengan modal yang besar, tapi tidak punya kekuatan basic, akarnya tidak kuat. Saya merasa bahwa setelah kursus 4 tahun, saya harus betul-betul menguatkan diri saya di salon itu, bukan sekedar bisa saja, tapi benar-benar bisa dan menguasai semua pekerjaan. Nah, mulai saat itu saya berpikir, sepertinya saya sudah mulai kuat. Nah, mulai kuat itulah saya mulai diperkenalkan dengan bank. Itu titiknya. Kemudian saya buka di Jalan Bank Barung Raya nomor 40. Di depan itu. Pindah dari tempat lama ke tempat baru. Di situ pun belum ramai. Hanya saya melihat trik saya adalah bagaimana menggait pasar. Saya pelajari, potong rambut di sini berapa, potong rambut di sekitar saya waktu itu harganya 11.000. Kemudian saya undang para pembantu rumah tangga di sekitar itu untuk potong rambut di kami dengan harga hanya 6.000 saja. Hari pertama saya potong rambut 47 orang, saya potong rambut sendiri. Tapi konsep kami adalah siapapun yang datang, berikan pelayanan yang baik. Karena walaupun dia pembantu rumah tangga, dia akan bilang ke anak majikannya, potong rambut di Rengganis, bagus loh, harganya murah. Dan betul terbukti, tidak lama kemudian anak majikan dari pembantu tadi ternyata datang untuk potong rambut. Artinya trik saya untuk market berikutnya adalah berhasil. Dengan konsep berikan pelayanan yang terbaik supaya mulutnya berbicara, karena itu adalah promosi yang sesungguhnya. Kemudian dia promosi kepada ibunya, ya, pada ibunya.
Dan itu terbukti, ternyata ibunya datang karena dapat kabar dari anaknya bahwa potong rambut di Rengganis itu bagus sekali, pelayanannya bagus, dan harganya juga hanya 6.000. Akhirnya satu pembantu membawa anaknya majikan, kemudian majikannya. Terus seperti itu, ketika sudah kuat, market menjadi bergeser. Dari tadinya hanya pembantu yang saya guide untuk menyampaikan ini ke majikannya, kemudian bergeser menjadi ke majikan-majikan yang datang. Mungkin naluri dagang saya itu udah dari kecil ya. Naluri dagang saya itu sudah sejak kecil sampai sekarang. Karena kalau usaha-usaha tertentu setelah saya menikah itu sebetulnya pikiran waktu itu salon Rengganis itu belum menghasilkan uang. Tapi kehidupan harus tetap berjalan. Sehingga saya jualan yang lain-lain. Nah, kebiasaan saya berjualan itu dari kecil. Waktu saya ngaji dulu di Bantar Jati Kaum, saya ngaji di guru saya. Kemudian saya lihat kalau dulu ngaji itu antri gitu, antri duduk di rumahnya ibu guru itu. Kemudian saya berpikir, kok lama sekali ya menunggu. Sepertinya menunggu ini bisa jadikan peluang oleh saya. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya besok saya mikir, oh iya, ternyata supaya mereka nggak ngantuk, saya jualan jagung beledug namanya itu, jagung beledug. Jagung yang kemudian disangrai, dikasih garam, saya kasih plastik, saya jual ke peserta ngaji. Jual ke peserta ngaji, di luar dugaan jagung saya laku. Mungkin saat itu bukan soal enaknya, soal karena diutangin. Bayarnya nanti. Nah akhirnya lakulah jagung. Hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga berubah menjadi tidak aman. Karena guru saya bilang, kenapa ini kok berisik sekali? Kamu mau ngaji atau mau makan? Gitu. Akhirnya diambil tuh jagung sama guru ngaji saya. Udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya masih punya trik lain. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan supaya tidak berisik. Akhirnya beli jagung juga, disangrai juga, dikasih garam juga. Sama saya digerus, Bu. Digerus, namanya sagon itu ya. Dikasih dikasih contong, saya jual lagi. Udah aman. Saya jual lagi ke teman-teman ngaji. Hari pertama aman, hari kedua aman, terus sampai hari ke-7 sudah tidak aman. Karena begitu menunggu, lama sekali, ngajinya lama, nggak pinter-pinter. Itu anak teman saya itu kelihatannya usil. Itu jagung dari mulut semburin wah, akhirnya semuanya, siapa ini yang bawa sasagon gitu? Tini katanya. Kata dia, Bu Guru ngaji, kamu sudah 2 kali ya, sebaiknya kamu pulang saja, nggak usah ngaji di tempat saya. Makanya saya ngajinya nggak hatam waktu itu, Bu. Karena rajin jualan. Itu, naluri jualan seperti itu memang sudah menjadi kebiasaan saya. Melihat sebuah peluang di mana orang lain tidak melihat, saya melihat peluang itu. Contoh waktu saya SMP, saya duduk. Biasa kalau perempuan itu mens hari pertama kan tidak kelihatan, tidak terasa, tidak terlihat, tidak terduga. Saya melihat, loh kok itu merah ya, gitu. Saya berpikir, saya waktu itu punya selampe. Selampe saya kasihin, ini pakai selampenya supaya nggak tembus kemana-mana. Saya kasihin selampenya dan tidak dikembalikan selampenya. Tapi dari selampe itu, dari keadaan itu, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya pulang ke rumah, saya punya uang dan saya beli softtek. Akhirnya saya, kalau dulu softtek itu satuan, bukan satu pak. Saya beli 1 di warung, kemudian saya simpen ke tas sekolah di bawah waktu SMP saya SMP 3 di Ciremai. Saya jual softteknya. Begitu ada yang merah, saya bilang ini
Waktu itu harganya Rp50, ya. Kan yang namanya barang itu bukan sekedar harga saja, tapi bagaimana barang itu ada ketika sangat dibutuhkan. Yang tadinya harganya 5 perak saya beli di warung, saya jual Rp15 dan ternyata dibeli. Artinya satu softtek saya bisa menjadi 3 softtek. Saya tidak makan hasilnya, saya tidak apa-apakan hasilnya, saya belikan lagi softtek 3. Dan terus seperti itu sampai akhirnya setiap sekolah tas saya gendut bukan karena buku tapi karena softtek. Dan saya terkenal di SMP 3 sebagai Tini Softtek. Yang jualan kangkung itu benar-benar Jualan kangkung itu bersamaan dengan ngaji. Bersamaan dengan ngaji. Ya. Dengan ngaji itu ada di Bantarjati Kaum itu ada Cai namanya. Cai itu kalau orang Bogor Bantarjati Kaum barangkali tahu Cai namanya. Dia itu pemotong petani kangkung tapi hanya motong saja tapi tidak bisa menjual. Saya setiap hari Sabtu dan Minggu ketika saya libur jadi pembantu rumah tangga, saya jualan kangkung. Biasanya di Sabtu dan Minggu. Nah, saya melihat teman-teman saya itu, mungkin Ai masih ingat saya, ada Rusli juga, 3 ini jualan. Kemudian saya tanya ke teman saya, kami berteman 3, namanya Rusli, Ai laki-laki dua-duanya, saya 1. Saya tanya, besok hari Minggu ya, kamu mau jualan kangkung nggak? Oh mau, iya dong hari Minggu jualan kangkung. Saya bilang jam berapa kamu mau jualan? Ai bilang, aku jam 8 aja biar agak santai dulu. Mumpung hari Minggu nggak sekolah, jam 8 aja. Oke, saya hanya ganggu. Oh baik. Saya tanya ke Uci, Cik kamu mau jualan jam berapa? Biarin si Ai santai-santai, aku mau jam 7 aja mau jualan kangkungnya. Oke, artinya kompetitor saya sudah menjawab jam 8 dan jam 7. Otak saya bekerja. Oke, udah langsung. Begitu beres dengan Ai dan Uci, saya langsung malam itu juga ke Cai. Cai, besok jam 5 pagi saya mau jualan kangkung. Berapa? 50. Saya bilang, banyak amat 50. Gak apa-apa, hari Minggu. Nah, hari Minggu itu saya jam 5 datang ke Cai. Kemudian jualan kangkung saya bawa 15 atau 20 saya bawa di nyiru begini. Keliling saya hanya begini karena Cai itu orang kampung, petani, tapi dia punya komitmen. Itu pentingnya sebuah usaha, ada komitmen. Dia tidak akan pernah menjual ke tempat lain. Dia hanya akan menjual ke pedagang seperti saya dan Ai dan Uci itu. Nah, karena saya pertama dan hari Minggu banyak ibu-ibu yang masak, itu jualan kangkung yang 25 itu hanya kangkung habis itu hanya selingkaran kampung kecil itu kangkung belum beres tuh kangkung udah habis 25. Nah ternyata begitu ambil 25 lagi saya hanya butuh 2 putaran kangkung habis itu kangkung saya ya. Artinya kesempatan pertama itu begitu hebat ya. Nah datang Uci bawa kangkung hanya berapa saya nggak tahu. Dia muter agak jauh nggak laku-laku karena memang lingkaran pertama sudah saya kuasai, sudah saya beli ya. Nah lebih siang lagi Ai dia kangkung sampai jam 12 kangkungnya nggak laku, punya saya setengah jam habis. Di situ menggambarkan bahwa peluang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadilah yang pertama. Ya, jadilah yang pertama melihat peluang. Oke.
Saya 6 bersaudara. Mungkin terlalu menyedihkan kalau dibilang saya ini terlahir dari keluarga yang teramat sangat miskin banget. Saya berbicara apa adanya karena adik-adik saya masih ada, menjadi saksi hidup saya bagaimana susahnya hidup saya waktu kecil. Orang sekolah, orang bergaya, orang jalan-jalan. Hidup saya hanya berpikir bagaimana hari ini bisa makan, bagaimana pagi ini bisa makan, bagaimana siang ini bisa makan. Bisa disimpulkan bagaimana susahnya hidup saya bersama kelima adik saya. Pagi ini makan, siang belum tentu makan. Makan siang jangan minta makan malam, karena memang nggak ada yang dimakan. Tapi dari situlah saat ini atau sekarang saya baru merasakan ternyata kemiskinan, keadaan yang teramat sangat keras pada hidup saya membuat mental saya kuat, menjadikan saya orang yang kokoh, kuat, tangguh. Baru sekarang saya bersyukur pada hidup saya. Dulu mungkin minder, dulu mungkin ada rasa sedih, kok saya seperti ini. Dulu ada perasaan, ya Allah Tuhan kok begini amat gitu. Dulu pasti seperti itu. Tapi sekarang saya bersyukur bahwa orang tua saya secara tidak langsung mendidik, kalau kamu mau makan ya kamu berjuang. Kalau kamu tidak berjuang ya kamu kelaparan. Bisa digambarkan bagaimana susahnya hidup kami dulu. Seperti itu. Guru kehidupan saya salah satunya adalah kakek saya. Kakek saya selalu menanamkan kebaikan. Berbaiklah pada sesama. Niscaya kamu akan mendapat kebaikan. Karena hidup ini apa yang kita lakukan. Ketika kamu baik pada sesama, kebaikan akan muncul untuk hidup kamu. Itu ajaran kakek saya. Ajaran kakek saya yang berikutnya adalah sabar. Yang sabar itu yang akan maju. Yang sabar itu yang akan kaya. Yang sabar itu yang akan hebat. Kata kakek saya. Kemudian kakek saya pun mengajarkan, yang ini nyaris menjadi kejelekan buat saya. Saya itu hampir tidak pernah datang yang kondangan. Karena kakek saya bilang, datanglah pada orang miskin. Kalau orang kaya, sudah banyak yang datang. Orang kaya, sudah banyak yang mendekat. Kamu jangan ikut-ikutan mendekat ke orang kaya. Itu ajaran kakek saya. Sedangkan ajaran bapak saya adalah tentang sama dengan kakek saya, bagaimana mengajarkan kesabaran menghadapi hidup. Kakek saya itu, kalau ibu saya mengajarkan bagaimana hati-hati dengan uang. Karena ibu saya itu sama uang hati-hati sekali. Itu yang bisa didapatkan dari ibu saya. Dan saat itu, hati-hati itu, kalau kamu punya uang 10 atau 100, jangan belanjakan 10. Apalagi 100. Ibu saya mengajarkan ketika kamu punya uang 100, belanjakan 1 aja. Ibu saya mengajarkan seperti itu. Langsung atau tidak langsung. Dari cara dia menyimpan uang, dari cara dia mendidik kami, dia itu mengajarkan ketika punya uang 100, jangan pernah belanjakan 10, tapi belanjakan 1 aja. Dan ibu saya pun secara tidak langsung mengajarkan, belilah yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Makanya saya tidak pernah belanja hal-hal yang tidak perlu, belanja yang tidak penting. Saya belanja dan membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Pasti keluarga. Pasti keluarga. Karena tidak ada sukses yang tidak didukung oleh keluarga. Itu pasti keluarga. Dan sangat terasa sekali di saya khususnya, dukungan terbesar adalah dari suami. Dukungan terbesar adalah dari anak-anak. Itu dukungan terbesar. Bagaimana mereka mendukung usaha saya, bagaimana anak-anak memahami saya, bagaimana anak-anak memahami kesibukan saya,
adalah dukungan yang terbesar. Semua orang pasti mengalami itu. Tidak ada sehebat apapun dia, sebesar apapun usahanya, pasti semua orang pernah mengalami down-nya usaha, pasti. Titik terendah usaha Rengganis ya COVID tahun 2020. Itu yang paling rendah, di mana karyawan hampir 300, pemasukan tidak ada. Saya sudah berjanji pada diri saya tidak akan mem-PHK karyawan. Listrik harus bayar, air harus bayar, semua harus bayar. Sedangkan pemasukan sama sekali tidak ada. Itu titik yang paling rendah. Belum lagi saya berusaha berkomunikasi dengan karyawan untuk menguatkan mereka bahwa tidak lama kita akan bangkit lagi. Tidak lama kita akan maju lagi, tidak lama kita akan besar lagi. Itu di samping saya kesulitan uang, juga saya repot sekali meyakinkan karyawan-karyawan yang sudah 20 tahun, 25 tahun di Rengganis dan meyakinkan mereka bahwa badai pasti berlalu. Gitu, repot sekali. Itu titik terendah kami. Bangkitnya entah bagaimana ya, Rengganis itu tamu itu setia sekali pada kami. Tamu itu setia pada kami dan tamu selalu meminta kami untuk buka. Ayolah Rengganis buka. Kami percaya sekali dengan APD-nya Rengganis. Kami percaya sekali dengan disiplinnya Rengganis. Kami percaya sekali dengan cara kerja Rengganis. Ayolah buka. Tapi saya termasuk orang yang tidak mau melanggar aturan. Saya tidak mau pantang melanggar aturan karena bagaimanapun juga ketika kata pemerintah tutup PSBB namanya dan lockdown namanya itu 2 kali itu, kami betul-betul tidak buka karena memang kami tidak mau melanggar aturan. Sampai akhirnya kami meeting dengan tim dan sepakat untuk memanfaatkan training center Rengganis ini untuk merawat tamu. Kami rubah training ini untuk perawatan yang outdoor dan semua karyawan itu bergantian karena karyawan kami 300. Jadi hari ini yang masuk ini, hari ini yang masuk ini, hari ini sekian yang masuk dan di sini kerjanya ada facial di tempat di Balai Bengong, krembatnya di sini, lulurnya di mana itu ini dipakai. Itu solusi dari permasalahan yang muncul. Disitulah mulai Rengganis ada uang. Nah kemudian ada lagi pemikiran berikutnya. Pemikiran berikutnya apa? Tempat ini disewakan untuk gathering. Yang penting pakai APD. Yang penting mengikuti aturan pemerintah, ya. Sampai akhirnya ini disewakan untuk pernikahan, disewakan untuk acara-acara reuni. Itu solusi dari kesulitan Rengganis pada saat PSBB dan lockdown. Kendala itu banyak sekali. Tapi saya yang terbiasa hidup susah, terbiasa banyak masalah, terbiasa banyak hanteman, terbiasa dari kiri kanan dihantam kiri kanan, saya berpikir bahwa semua harus dilalui. Kalau masalah banyak sekali. Kalau kesulitan usaha banyak sekali, tentunya kalau dijabarkan di sini nggak cukup 3. Yang pertama adalah yang saya boleh sebutkan adalah dengan government, ya, dengan government yang berhubungan dengan sesuatu lah, ya kan, dimana saya pernah hancur-hancuran di sana, tapi karena saya orang yang teguh pada pendirian, ketika saya tidak salah, saya akan bertahan dengan segala kekuatan. Mental saya seperti itu. Tapi kalau saya salah, lakukan sesuatu untuk saya karena saya bertanggung jawab. Itu satu yang paling. Dan akhirnya terbukti memang kami tidak salah. Itu satu. Yang kedua, kesulitan lainnya adalah menghadapi karyawan yang awal-awal karyawan itu semuanya baik, bagus, berkualitas, secara mental, perkembangan zaman yang tadi Mbak bilang bahwa sekarang ini ternyata mental karyawan yang direkrut oleh Rengganis itu sudah berubah
sistem nilainya sudah berubah, mentalnya sudah berubah. Mereka itu ringkih sekali menghadapi saya yang keras, menghadapi aturan Rengganis yang keras. Mereka itu tidak kuat, itu pun masalah bagi kami. Tapi saya tidak pernah mundur karena itu, karena Rengganis sudah terlanjur punya image yang kuat bahwa kami ini bekerja sesuai prosedur, sesuai dengan etika, sesuai dengan disiplin, sehingga tidak boleh keluar dari sana. Sehingga ya sudah, saya tetap dengan aturan saya, dengan aturan Rengganis. Pada akhirnya banyak juga yang kuat, begitu. Banyak komplain itu kemarin dari 0,2%. 0,2%. Solusinya pertama, saya mengajarkan kepada tim kami ketika ada komplain, yang pertama adalah segera respon. Karena semarah-marahnya konsumen, apabila direspon oleh pimpinan yang tinggi, amarahnya sudah mulai turun dibandingkan dengan dibiarkan 5 menit atau 10 menit. Kami biasa merespon komplain itu di menit pertama. Di menit pertama, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia komplain, jangan pernah menyalahkan tamu. Dia komplain pasti karena salah kami. Dia komplain pasti karena ada sesuatu yang tidak nyaman di kami. Sehingga tidak pernah bagi kami konsumen itu salah, nggak pernah. Kami akan tetap bahwa kami yang salah dan kami memperbaiki diri. Begitu. Dan alhamdulillahnya komplain itu, tamu yang komplain itu betul-betul menjadi pelanggan setia Rengganis. Dirubah dari masalah menjadi sebuah solusi. Strategi yang digunakan, saya tidak biasa berteori ya, saya fakta saja. Strategi yang digunakan yang pertama adalah fokus strategi. Fokus pada apa yang menjadi fokusnya Rengganis. Ya, salah satu fokus Rengganis adalah kami unik dibandingkan dengan yang lain-lain. Banyak sekali keunikan-keunikan Rengganis yang sangat disukai oleh tamu, dan itu kami pertahankan dan itu kami tingkatkan. Contoh, tamu itu ke Rengganis harus dimanjakan. Yang pertama, dimanjakan matanya. Ya, dimanjakan matanya. Karyawan harus cantik. Karyawan Rengganis semua harus cantik, dengan tampilan yang cantik, dengan tampilan yang bersih. Matanya disajikan bunga-bunga di Rengganis yang selalu bunga hidup, yang hampir setiap hari kami ganti. Kami tidak punya bunga plastik di sana, betul-betul bunga hidup. Matanya kami manjakan supaya tamu itu betah di Rengganis. Itu salah satu keunikan Rengganis. Kemudian Rengganis memanjakan tamunya lewat hidungnya. Hidungnya itu, Rengganis itu punya ciri khas, wangi khas Rengganis, yang itu sudah 32 tahun. Rengganis itu wanginya ya seperti itu. Itu salah satu keunikan yang kami jaga sampai hari ini. Ya. Kemudian kami juga jaga tamu, keunikannya itu dengan telinganya. Telinganya itu ada musik, ya, ada musik yang disesuaikan untuk relaksasi. Kemudian Rengganis pun punya keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh salon lain, adalah kami punya sapaan-sapaan yang membuat tamu itu menjadi seorang ratu di Rengganis. Ya, selamat pagi Ibu, ada yang bisa kami bantu? Apabila pulang, tamu itu akan diucapkan, terima kasih banyak Ibu, lain kali silakan kembali lagi. Kami tunggu, terima kasih. Nah, sapaan-sapaan seperti itu adalah suatu keunikan yang kami jaga, kami pelihara, dan kami tingkatkan. Itu termasuk keunikan di mana tamu itu dijaga rasanya. Rasa artinya tamu itu datang ke Rengganis ini yang tadinya pegel, yang tadinya pusing, yang tadinya badannya nggak enak, datang ke Rengganis diberikan pelayanan yang terbaik, dan pulang sudah segar. Itu keunikan, itu fokusnya.
Ya, fokus kami adalah fokus usaha salon yang terhindar dari citra negatif. Karena awal tadi sudah disampaikan, Rengganis ini usaha salon yang sangat sensitif. Sehingga kami fokus dan kami tidak akan pernah merambah ke usaha-usaha atau ke tata cara kerja yang membuat citra negatif itu muncul di Rengganis. Itu untuk fokusnya. Sedangkan fokus strategi yang kedua adalah saya baru baca dari buku, kok sama dengan konsep usaha saya adalah Blue Ocean Strategi. Ya, Blue Ocean Strategi di mana Rengganis tidak pernah perang harga dengan salon lain. Kami tidak perang harga, tidak sampai gontok-gontokan perang harga, perang cara atau perang apapun juga. Saya tidak pernah. Kami fokus bahwa ini Rengganis dengan cara kerja Rengganis. Kami anggap kompetitor itu bukan musuh, tapi alat bantu bagaimana cara memperbaiki diri apabila kami punya kekurangan-kekurangan yang dimiliki dibandingkan dengan salon-salon sejenis. Belum lama ini kami menghitung jumlah pelanggan Rengganis dalam 1 bulan itu di atas 8.100 konsumen. Yes. Kendala pasti ada ya, pasti ada. Kendala itu setiap usaha itu tidak mungkin tanpa kendala, pasti. Ya. Hanya untuk saya biasanya kendala itu, oh ya ada masalah, tapi saya yakin nanti akan selesai. Itu mungkin karena tingkat keyakinan saya yang tinggi pada satu masalah, akhirnya selesai juga gitu. Pasti banyak ya. Ketidakjujuran yang saya soroti itu begini, Rengganis ini punya salah satu setiap pelanggan itu adalah kami ingin memberikan kepastian waktu, kepastian harga, kepastian kualitas, dan kepastian cara pada tamu. Sehingga tamu yang datang ke kami ini percaya sekali dengan cara kerja kami. Ya, itu kami jaga sekali. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Karyawan itu semua di training dulu bahwa lulur itu berapa jam? 2 jam 40 menit. Lulur itu 2 jam 40 menit. Ya. 2 menit pertama ini, 2 menit pertama ini, 10 menit ini, 15 menit ini, 10 menit kemudian ini, itu sampai terakhir, di menit terakhir, semua sudah tertata dengan baik. Itu, sudah tertata dengan baik. Nah, itu sudah diajarkan, bahkan ada tulisannya, tamu pun diberitahukan, Ibu, nanti urutannya ini ya. Dari menit pertama sampai dengan menit terakhir, tamu akan bisa mengontrol dengan tulisan itu. Sehingga di menit kesekian adalah pekerjaannya ini. Kami ajarkan semuanya. Kembali kepada kejujuran karyawan. Kejujuran di sini adalah kejujuran yang berhubungan dengan standar Rengganis. Ya, tidak semua karyawan bertanggung jawab pada apa yang sudah kami ajarkan. Tidak semua karyawan bertanggung jawab pada semua standar yang sudah diarahkan. Nah, lalu bagaimana solusinya? Rengganis ini punya 12 pengawas pekerjaan. Diawasi, satu karyawan kerja itu diawasi oleh seorang pengawas yang akan dikontrol. 1 menit ini benar nggak ini? 1 menit ini benar nggak pekerjaannya ini? Rengganis ini punya pengawas 12 orang yang mengawasi setiap hari, mengawasi kualitas kerja karyawan yang berhubungan dengan cara kerja, lamanya kerja. Karena karyawan ada saja yang nggak jujur. Bahkan kami punya cara kontrol bagaimana karyawan itu mengucapkan sapaan atau tidak. Contoh yang terbaru adalah ketika tamu mengucapkan terima kasih, karyawan akan bilang dengan senang hati. Selama 10 hari itu kami kontrol dulu dengan checklist. Kenapa kami kontrol? Kembali lagi, tidak semua karyawan mudah diajarkan. Tidak semua karyawan dengan kejujuran yang sama. Sehingga
Karena keadaan itulah kami harus mencari cara dan mencari solusi bagaimana supaya sistem yang dibuat Rengganis ini tidak dipermainkan oleh karyawan yang tidak jujur. Saat ini Rengganis Putri ada 9, baru 9, dan Rengganis Putranya 1. Yang pertama di Bank Barung. Di Bank Barung, yang kedua di Jalan Baru, di Ruko Jogja Baru, yang ketiga di Jalan Sudirman, yang keempat Rengganis Outlet Tajur, yang kelima Rengganis Outlet Semeru, yang keenam Rengganis Outlet Sindang Barang, yang ketujuh Ciluwer ya. Ciluwer itu yang ketiga ya. Di Ciluwer di Pomad ada, kemudian di Sindang Barang, kemudian di Sukasari dan di Arjimar. Ya, di Arjimar yang laki-lakinya ada di Pandu. Rengganis itu sadar sekali bahwa pesaing itu di mana-mana. Sangat banyak sekali pesaing yang menjamur. Apalagi salon itu usaha yang gampang masuk dan gampang keluar. Dengan mudah orang mendirikan salon, tapi dengan mudah juga mereka berakhir. Ya, bagaimana cara Rengganis mempertahankan konsumennya? Tidak ada lain yaitu dengan kualitas. Tadi Rengganis saya sudah bicara bahwa tamu Rengganis itu butuh kepastian harga. Walaupun untuk tamu Rengganis harga bukan segala-galanya, karena memang tamunya Rengganis itu menengah ke atas. Orang-orang yang tidak mempermasalahkan uang. Tapi walaupun tidak mempermasalahkan uang, tamu itu butuh kepastian harga. Di Rengganis itu tidak pernah ada harga yang potong rambut dipisah dengan blow-nya, dipisah dengan sampo-nya, dipisah dengan hair tonic-nya. Itu enggak. Di Rengganis itu keseluruhan. Sehingga satu sebutan, satu harga menyeluruh. Misalnya lulur, kalau di salon lain mungkin, di salon lain itu krem bat itu belum dengan blow-nya, belum dengan hair tonic-nya, belum dengan cucinya. Sedangkan di Rengganis sudah dengan menyeluruh. Itu kepastian harga itu yang disukai oleh tamu. Yang pertama. Yang kedua, tamu itu butuh kepastian kualitas. Nah, kualitas inilah yang teramat sangat kami jaga. Dengan cara apa? Dengan mentraining semua karyawan-karyawan yang kerja di Rengganis untuk punya kualitas yang sama. Sehingga tamu mau perawatan di outlet manapun, dipegang oleh karyawan manapun, oleh capster manapun, kualitas akan sama. Kualitas akan sama. Karena kami punya standar yang sudah distandarisasi oleh ruang training. Kemudian ada kepastian di mana tamu itu butuh Sekarang itu etika itu barang yang mahal. Etika itu barang yang mahal. Sedangkan di Rengganis itu salon yang penuh dengan etika. Salon yang penuh dengan etika. Nah, itu keramahan itu yang kami jaga sehingga tamu itu datang ke Rengganis merasa nyaman. Sudah harganya pasti, sudah kualitasnya pasti, dengan etika yang terjaga. Karena memang di Rengganis etika itu menjadi nomor 1 dibandingkan dengan kehebatan bekerja. Etika apa yang kami jaga? Tidak boleh ngobrol dengan tamu,
tidak boleh banyak bertanya tentang tamu, tidak boleh berisik, tidak boleh menanyakan tentang tamu apapun juga. Yang ditanyakan adalah ada 7 pertanyaan yang boleh ditanyakan karyawan ke tamu, tidak ada hubungannya dengan tamu. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh Capster Rengganis adalah, bagaimana Ibu dengan pekerjaan kami ada yang kurang, untuk menanyakan kualitas kerja. Itu cara mempertahankan tamu. Di samping itu, setiap tamu kami sampling. Yang hari ini perawatan didaftarkan oleh outlet ke kantor pusat, lalu kami sampling satu persatu untuk menanyakan bagaimana kualitas pelayanan hari ini. Sehingga tamu itu diberikan ruang untuk berkeluh kesah. Tamu itu diberikan ruang untuk menyampaikan ketidaknyamanan. Bahkan dari situlah kami bisa tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh konsumen Rengganis untuk perawatan berikutnya. Itu cara kami mempertahankan konsumen. Ada tentu ya, target kami kalau bisa 50% wanita Bogor ya harus ke salon Rengganis. Ya, kalau bisa 50%, karena menurut saya marketnya masih luas sekali. Nah, itulah uniknya Rengganis. Rengganis ini dari anak kecil yang dibawa ibunya untuk perawatan, kemudian nanti dia menjadi ibu, bahkan dia menjadi nenek pun masih perawatan di Rengganis. Sehingga rentang usianya adalah anak kecil umur 2 tahun sampai ibu-ibu umur 75 tahun itu masih datang ke Rengganis. Rentang usianya luas sekali. Sekarang usia saya 62 mau 63. Saya ini rencananya kalau bisa pensiun di usia 65. Dan sekarang ini kami sudah mulai memberikan delegasi atau regenerasi kepada generasi keduanya saya. Sudah dimulai. Nah, di sanalah akan dimulai untuk perluasan Rengganis ke luar kota Bogor. Rencananya ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Cibubur, ke Depok, ke daerah-daerah yang kira-kira masih dekat dengan Bogor. Penghargaan itu di Rengganis cukup banyak ya. Rengganis itu dari tahun 2000, tahun 95 itu Rengganis sampai saat ini sudah menerima 45. Juga ke sana. Saat ini yang daftar franchise itu sudah 65 ya. 65 orang untuk daftar franchise.
Kenapa saya belum menerima? Saya selalu dalam berusaha tuh kuatkan dulu akarnya, kuatkan dulu pondasinya. Ketika nanti sudah kuat dari berbagai aspek, nanti semua akan kami terima. Karena memang kedepannya Rengganis tidak mungkin tidak melibatkan pemilik modal lain dalam bentuk franchise. Sangat mungkin, tentu ada, ya. Karena mungkin sudah 32 tahun sampai hafal bulan rame, bulan sepi itu sampai hafal gitu ya. Bulan rame itu Agustus, September, Oktober, November, Desember itu rame. Ya, itu rame. Bulan sepinya apa? Februari. Kenapa Februari? Hujan. Di Bogor kan hujan. Itu sepi. Ya. Kemudian kapan lagi sepinya? Susah dihitung bulan, namun ketika ibu-ibu menyekolahkan anaknya, mendaftarkan anaknya, itu sepi. Itu. Dari kami buka sampai sekarang, Rengganis itu hampir tidak pernah ada promo. Karena bagi saya, apalah artinya promo apabila promo itu begitu mudah mendatangkan tamu. Di diskon 25%, tamu akan berduyun-duyun datang. Tapi begitu datang, kualitas kami jelek, tamu itu hanya sekali datang. Padahal Rengganis ini ingin menjaga tamu dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga saya bilang ke anak-anak, jangan terlalu bermain dengan promo. Walaupun anak-anak generasi berikutnya itu selalu ingin main dengan promo. Diseimbangkan antara saya dengan anak-anak. Sekarang ada satu promo, apa? Hari Rabu, student itu didiskon 10%. Hanya itu saja. Lainnya saya tidak terlalu mengutamakan promo, tapi kami mengutamakan kualitas. Cara merekrut pegawai baru. Awal-awal Rengganis buka, yang saya rekrut adalah pembantu rumah tangga dulu, ya. Kemudian kesini, sekarang ini sudah angkatan 95. Rekrutmen karyawan itu sudah angkatan 95. Kalau dihitung-hitung yang sudah di training oleh Rengganis itu ada 3.000 ya. Ada 3.000 karyawan. Ada 3.000 karyawan. Bagaimana cara merekrutnya? Yang pertama, yang kami rekrut adalah satu. Yang pertama, awal-awal. Karena memang zaman bergeser nih, tiba-tiba. Yang kami rekrut adalah orang-orang yang nol keahlian. Yang sama sekali belum pernah kerja di salon. Itu yang kami rekrut. Berbeda dengan salon lain yang mencari orang yang sudah pintar, justru demi mempertahankan kualitas Rengganis dan image Rengganis, kami mencari karyawan yang betul-betul dari nol dan belum bisa apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, berharap ketika dia diajarkan oleh Rengganis dari nol sampai bisa, dia akan menjadi karyawan atau capster yang loyal. Dan itu terbukti karena Rengganis ini banyak karyawan yang sudah puluhan tahun, belasan tahun. Kalau toh mereka keluar, betul-betul karena dia harus nikah, dia punya anak, tidak jagain anak. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kami ngambil dari nol, ya, cara kerjanya itu belum terkontaminasi oleh cara kerja salon lain. Sehingga caranya itu benar-benar dari nol sampai dia pinter adalah cara Rengganis, gaya Rengganis, standarnya Rengganis. Itu caranya. Pendidikan berarti. Awal-awal justru saya mencari yang SD, yang SMP. Dengan sadar betul latar belakang saya yang bukan sarjana, yang sekolahnya tidak bagus. Kemudian saya ingin mengajak ke mereka tidak berkecil hati tentang pendidikan. Makanya saya mencari yang SD untuk supaya mereka punya keahlian, supaya mereka punya kemampuan yang SD, yang SMP, yang kami lebih utamakan. Dan kebanyakan, bahkan sekarang yang jadi manajer outlet itu pendidikannya rendah sekali, tapi kemampuan mereka
hebat sekali karena sudah puluhan tahun bersama kami. Karena kami tidak mau mengambil karyawan dari salon lain. Supaya karyawan itu betul-betul belajar di Rengganis, bisa di Rengganis. Sebelum bisa, dia tidak akan di-outletkan, tidak akan diturunkan ke tamu. Betul-betul diajarkan dulu di sini, dipinterkan dulu di sini, bisa dulu di sini semua. Bukan hanya pekerjaan saja, sapaan, etika, sikap, mental, diajarkan dulu semua. Ketika siap, baru kami kasih seragam dan siap turun. Saya pernah baca buku, hanya bukunya lupa. Di Samsung ya. Samsung itu dia waktu itu bersaing dengan Nokia ya. Dengan Nokia. Nokia namanya sudah di atas. Sedangkan Samsung masih di bawah rasanya. Nah, saat itu Samsung tidak memikirkan dia, tapi dia berpikir bahwa untuk besar saya harus punya ruang training. Makanya Samsung itu ruang trainingnya besar sekali. Saya meniru dari sana, ya. Saya meniru dari sana bahwa saya utamakan ruang training dulu supaya ruang training ini betul-betul memadai untuk mengajarkan mereka. Saya berani mengeluarkan modal dulu, karena untuk mentraining kan modal dulu, ya. Untuk segalanya modal untuk karyawan. Nah, setelah pinter baru dikawetkan. Jadi awal-awal buka banyak sekali hal-hal yang membuat sekarang senyum-senyum ya. Salah satu yang membuat saya senyum-senyum adalah bagaimana saya mengambil tetangga sekitar, pembantu sekitar untuk potong rambut aja udah bikin senyum itu. Oh iya, dulu pembantu loh yang saya ini. Kemudian ada lagi banyak sekali kejadian-kejadian yang misalnya dulu waktu karyawan saya masih satu, kami belum punya divisi lain, semuanya masih dikerjakan saya sendiri, termasuk pembelian-pembelian. Karena modalnya masih kecil, tiba-tiba tamu datang. Dan tamu itu bertanya, apakah Rengganis terima cat rambut? Pantang untuk berkata tidak. Dan saya bilang, bisa ibu mau dicat apa? Bigen katanya. Saat itu saya nggak punya bigennya. Saya cuci rambutnya dulu, saya suruh pembantu rumah tangga saya, Ibu Linda nggak salah, karyawan saya nomor 2, itu disuruh ke Pasar Anyar untuk cari cat bigen. Bayangkan cari cat bigen ke Pasar Anyar, tamunya itu menunggu, saya cuci rambutnya hanya karena saya pantang untuk berkata tidak ada, harus bisa itu. Yang sekarang mungkin kalau tamu sekarang udah komplain mungkin ya, karena tamunya itu dengan sabar, saya pijitin dulu kepalanya, saya pijitin dulu punggungnya untuk servis, saya ajak ngobrol dulu, saya kasih minum teh dulu, sehingga begitu bigen itu datang, tamu itu merasa bahwa hatinya masih tetap senang itu. Kemudian hari Minggu saya karyawannya baru Ibu Linda saja. Karyawannya satu, Bu Linda. Tiba-tiba di hari Minggu itu ada tamu yang 3 orang yang mau facial. Dia bilang, kami mau facial boleh apa enggak? Lagi-lagi pantang menolak rezeki datang, ya. Akhirnya adik saya yang lagi bertamu, saya bilang, kamu facial di tempat tidur seperti ini. Di tempat tidur dijajarkan tamu, Ibu Linda facial, yang lain ngikutin. Itu adik-adik saya baru datang bertamu, tidak tahu pembersih itu yang mana, alat facial itu yang mana. Dia ngikutin gerakannya betul-betul, dia ngikutin gerakan yang lain, betul-betul tidak punya keahlian sama sekali. Tapi jalan juga. Itu kira-kira kesulitan-kesulitan, kelucuan masa lalu di mana sekarang menjadi, oh iya ya, hanya karena saya pantang menolak keinginan konsumen. Tentunya saya sebelum menceritakan tentang keluarga saya ingin bicara tentang bahwa banyak orang yang sukses di luar sana. Banyak sekali yang sukses di sana. Saya mungkin hanya sebagian kecil dari kehebatan-kehebatan dan kesuksesan mereka. Ya. Suami saya S2 dari IPB, anak saya 3. Alhamdulillah, yang pertama kedokteran gigi,
kemudian juga ambil MM di IPB. Yang kedua juga dokter umum, kemudian ngambil biomed di Udayana, kemudian yang ketiga dokter gigi juga. Ya, kalau dibilang sukses, ya saya harus bersyukur tentang keadaan itu, karena saya yang bukan sarjana, saya yang bukan siapa-siapa, mampu memaksa mereka untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Kenapa saya bicara yang saya inginkan? Karena mereka sebetulnya tidak mau ke kedokteran. Itu betul-betul ambisi saya di mana saya sangat menginginkan menjadi seorang dokter, tapi keadaan saat itu tidak memungkinkan, sehingga saya memaksa ketiga anak saya untuk menjadi dokter. Zaman saya dengan zaman anak-anak saya berbeda. Nggak mungkin membawa cara saya dididik oleh ibu saya, oleh orang tua saya ke anak-anak saya, karena keadaan sudah berbeda. Tapi yang saya didik ke mereka adalah tentang mental. Saya tidak terlalu banyak berbicara tentang keharusan mereka menjadi orang hebat. Sesekali saya berbicara dan saya berkata, kalau kamu mau sukses, kamu ditentukan oleh kamu sendiri. Sukses kamu ditentukan oleh diri kamu sendiri. Awalnya seperti itu saja, ya. Nah, kalau dibilang mereka langsung enak, tidak juga. Karena anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, sejak SMP sudah jadi tukang cuci di Rengganis, sudah jadi tukang sapu di Rengganis, sudah jadi kasir di Rengganis, sudah jadi tukang lipat handuk di Rengganis. Bukan jadi bos, bukan jadi pimpinan, tapi sejak SMP saya sudah mengajarkan mental kerja ke mereka supaya mereka siap kerja. Karena sekarang banyak sekali orang yang hebat secara pendidikan, tapi mereka tidak siap kerja. Makanya saya kuliahkan mereka ke kedokteran, namun mentalnya saya bina dengan cara, kamu beres dari kedokteran harus punya mental kerja. Makanya sejak SMP, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, saya ajarkan di Rengganis jadi tukang nyuci, jadi tukang nyapu, jadi tukang ngepel, jadi kasir, jadi periksa bon, jadi tukang lipetin anduk. Mentalnya yang saya didik. Saya ini pimpinan di Rengganis ini adalah wanita-wanita. Berapa persen? 90% adalah wanita. Wanita adalah kodrat, ya. Saya selalu mengajarkan kepada semua karyawan yang wanita di pengarahan setiap hari Sabtu, ya kan, di Rengganis ini bukan hanya diajarkan tentang bagaimana mencari uang, bagaimana pekerjaan salon, tapi kami pun mengajarkan bagaimana pada hakikatnya wanita itu adalah perempuan kodrat yang tidak boleh melupakan itu. Sehebat-hebat kamu di luar, kamu adalah perempuan yang tidak boleh melupakan kamu seorang istri, kamu seorang ibu, dan kamu seorang eyang putri seperti saya. Gitu. Jadi begitu sampai rumah, semua atribut kepemimpinan saya simpan, dan saya menjadi ibu, saya menjadi eyang putri, dan saya menjadi istri dari suami saya. Dan itu saya jalankan sejak menikah sampai tadi pagi. Kita berbicara tentang pengusaha secara umum, khususnya mungkin yang sudah berusaha, yang pernah gagal, atau yang akan memulai. Ya, yang pertama, ketika kita mau berusaha itu jangan latah, ya, jangan latah mengikuti usaha-usaha orang lain yang sedang booming. Ya, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang latah, ketika sesuatu sukses dia akan mengikuti ke arah sana semuanya. Itu banyak gagal di sana.
Ya, jadi jangan latah. Seorang pengusaha itu harus menentukan sikap dulu. Sebetulnya saya mau usaha apa? Tentukan dulu, dan itu harus penuh dengan keyakinan. Jangan ketika orang musim ini ngikut musim ini. Catat, banyak sekali orang yang usahanya gagal hanya karena usaha yang latah dan musiman. Ya, dia tidak punya ketetapan hati sebetulnya dia mau usaha apa. Satu, ya. Yang kedua, untuk pengusaha pemula atau yang pernah gagal atau yang ingin memulai usaha adalah seorang pengusaha itu harus bisa. Seorang pengusaha tidak boleh hanya sekedar tahu. Saya tahu cara potong rambut, saya tahu cara ngecat, saya tahu cara lulur. Seorang pengusaha harus betul-betul menguasai semua pekerjaan yang akan ditekuni. Sehingga diombang-ambing kemana, dia kokoh sekali. Saya tahu kok, saya menguasai kok. Contoh, mohon maaf, saya kursus salon 4 tahun di 7 tempat. Demi apa? Saya ingin matang dalam segala pekerjaan. Walaupun zaman berubah, walaupun keadaan itu, yang namanya pekerjaan salon itu kan bergerak. Tapi basicnya ya itu saja. Contoh pewarnaan rambut contohnya. Kalau basicnya kita kuat, ya tidak akan bisa diombang-ambing, nggak akan bisa dibohongin karena basicnya kita tahu. Jadi kembali lagi, seorang
Maju bersama, tidak saling menyakiti. Seorang pengusaha tidak boleh usil pada pengusaha lain. Seorang pengusaha tidak boleh saling bajak-membajak karyawan. Seorang pengusaha harus saling membantu. Itu etika seorang pengusaha apabila mau sukses dengan maju. Sehingga saya percaya sekali pengusaha itu kalau kita berbuat baik, hasilnya akan baik. Karena saya percaya hidup itu apa yang kita lakukan. Ketika kita berbuat baik, alam, keadaan akan berbuat baik. Konsisten dalam segala kesulitan. Konsisten dalam segala kesulitan. Nah, salah satu yang menyebabkan Rengganis sampai saat ini berdiri dalam segala kesulitan adalah, mohon maaf, doa, kekuatan doa. Kekuatan doa itu luar biasa. Ada kekuatan lain yang sulit sekali kita jabarkan dengan logika, yaitu kekuatan doa. Doa, doa, dan doa. Gitu. Terima kasih sudah menonton channel Mulai Usaha. Jangan lupa berlangganan, menonton, dan share channel Mulai Usaha.